Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam wawancara santai dan sekarang sudah kedatangan tamu agung. Bisa aja. Yaitu Bapak Haji Imam Nur Aziz MA. Kebetulan beliau pernah menjadi komisaris BWI komisioner BWI tahun 2017 sampai tahun 2020 ya Pak. Ya, dan beliau juga sekarang sedang melanjutkan kefokusannya di wakaf, yaitu tentang wakaf planner, ya Pak ya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana pengalaman beliau di dunia perwakafan, bagaimana peran wakaf untuk pemulihan ekonomi nasional juga. Dan tentunya kita sudah prokes ya Pak, jaraknya juga sudah 1 meter lebih, berarti boleh kita buka masker Pak. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kesempatan ini kita akan membahas tuntas satu permasalahan yang sangat penting, sangat krusial sekali, khususnya di negara kita ini, Indonesia, yang mana Indonesia sudah tercatat ya, kita adalah negara muslim terbesar. Akan tetapi yang jadi pertanyaan dari indeks literasi terkait wakaf dan zakat, ini masih terhitung rendah ya Pak, khususnya wakaf. Nah, sebenarnya kita berbicara wakaf ini bagaimana supaya rakyat Indonesia semuanya mengenal tentang wakaf agar dunia perwakafan terus berdampak terhadap pemulihan nasional begitu Pak. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Mas Ridwan ya. Telah memberikan kesempatan kepada kita, kami khususnya mewakili aktivis dan teman-teman dari ekosistem wakaf. Memang betul literasi atau tingkat kefahaman tentang wakaf di negara kita, meskipun negara terbesar muslim di dunia, tetapi relatif masih rendah karena setiap tahun kita mengukur namanya ILW ya, Badan Wakaf Indonesia mengeluarkan indeks literasi wakaf, di mana ternyata yang mengerti apa itu wakaf masih ya boleh dibilang 50%. Itu tergolong rendah. Terus bagaimana wakaf ini dilaksanakan, itu makin sedikit sekali moderate-nya, makin kalau expert secara implementasinya berarti lebih sedikit dari yang paham lagi. Paham lebih sedikit lagi. Nah, itulah kenapa indeks literasi wakaf ini sangat rendah, dan kita sangat bersyukur dengan adanya forum-forum literasi seperti yang sekarang ini. Ya. Terus kalau boleh kita lebih lanjut mendefinisikan wakaf gitu Pak ya. Karena sekarang kan sudah mulai ada pro kontra, lebih menjabar kemana-mana, apalagi dengan adanya wakaf uang. Karena yang kita pelajari gitu di pesan-pesantren itu wakaf itu ya hanya sebatas 3M. Masjid, madrasah, sama makam. 3M itu. Nah, tapi sekarang lebih menjabar kemana-mana, termasuk wakaf uang. Nah, ini wakaf uang ini sebenarnya apakah secara hukum Islam gitu ya memang dilegalkan, ataukah masih dalam perdebatan gitu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Memang betul, wakaf ini kalau dari sisi tadi, mulai dari literasinya orang sudah mulai bingung dari sisi apa bedanya misalnya dengan zakat. Bahkan mungkin zakat lebih terkenal atau lebih dipahami. Kemudian ada sedekah dan infak. Betul. Ini apa bedanya? Nah, mungkin sedikit boleh saya singkat saya jelaskan. Memang ibadah di dalam Islam itu kan ada ibadah mal, ibadah harta. Jadi wakaf ini adalah termasuk ibadah mal, ibadah tentang harta kita.
dan bagian dari sedekah, tetapi lebih fleksibel. Lebih fleksibel dari sisi bendanya, benda wakafnya juga, dari sisi wakifnya atau pewakafnya. Bahkan di dalam Undang-Undang Wakaf kita nomor 41 tahun 2004, wakif itu atau pewakaf ini boleh non-muslim. Boleh non-muslim. Dan penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih itu boleh juga non-muslim, bahkan boleh tidak harus manusia. Boleh binatang, boleh tumbuhan dan sebagainya. Jadi fleksibilitasnya luar biasa. Yang mauquf alaih itu tidak harus manusia. Tidak harus manusia, Bang. Ini nah, apa bedanya? Kalau zakat ini adalah lebih kepada menyucikan, membersihkan harta kita, karena ada hak orang lain di dalam harta kita, sehingga ketentuannya cukup ketat. Ada 2,5%, harus nisab, dan diberikan kepada 8 golongan asnaf. Itu kan zakat. Bahkan kalau zakat fitrah harus bahan pokok. Tetapi kalau kita berinfak sama dengan sedekah, itu adalah untuk melatih agar kita kuat. Kenapa? Karena yang kuat ini adalah Allah, ya, dan kita memberikan kepada Allah ini dilatih supaya kuat karena kita lemah. Makanya terhadap harta ini, infak atau sedekah ini lebih fleksibel. Tetapi yang lebih fleksibel lagi adalah wakaf, karena wakaf ini mengekalkan atau membawa harta kita sampai ke akhirat, sampai ke setelah dunia ini gitu. Nah, inilah tadi fleksibilitasnya. Bahkan tidak harus jumlahnya tertentu, tidak harus 2,5%. Itu. Jadi wakaf ini adalah sebetulnya mengabadikan harta kita, mengekalkan harta kita, tidak hanya membersihkan, hanya membersihkan. Inilah kelebihannya. Iya, lebih dikenal juga dalam satu hadis itu idama tabnu adam in qata amaluhu illa min salas. Pertama yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang pertama itu kan sedekah jariyah gitu. Betul. Jadi di sini banyak sekali orang yang menganggap bahwa ya wakaf itu sedekah begitu. Banyak yang menganggap wakaf ini sedekah, sehingga ketika kita memberikan wakaf terus orang wakifnya ini meninggal, ya dia akan mendapatkan pahala secara terus menerus ketika harta yang diwakafkan ini terus dipakai begitu. Nah, sebenarnya sedekah sama wakaf ini secara definitif memang sama atau ada perbedaan nih Pak? Ya, ada sama dan ada perbedaan. Jadi benar Mas Ridwan bahwa sama-sama sedekah, tetapi ada kata-kata jariyah. Maksudnya adalah termanage, terkonsolidasi. Sedekah yang teratur, yang sampai kemanfaatannya jangka panjang. Yang dimaksud sedekah jariyah itu beda dengan sedekah saja. Nah, ini saya akan jelaskan di dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 itu disebutkan wakaf ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian dari harta yang dimilikinya, sebagian untuk kesejahteraan umat dengan sesuai syariah atau untuk ibadah dalam waktu tertentu atau tidak tertentu selamanya. Jadi boleh wakaf sementara, boleh selamanya. Boleh selamanya. Dan kemudian dilanjutkan tidak untuk dialihkan, dijual belikan atau diwariskan. Mungkin perlu diklarifikasi apakah ini benar atau tidaknya gitu. Saya melihat banyak sekali di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah tertentu itu banyak sekali orang-orang yang berwakaf atau juga berzakat terhadap pengurus-pengurus yang ilegal begitu. Sehingga apakah ini dampak ataupun masalah perwakafan ataupun zakat di Indonesia ini indeksnya itu masih rendah? Apakah ini masalahnya gitu? Baik, saya hanya sedikit komentar bahwa Undang-Undang Wakaf ini kan tahun 2004. Tahun 2004, Undang-Undang nomor 41, dan 2007 baru dibentuk BWI, sehingga jauh sebelum ada undang-undang itu, termasuk juga undang-undang zakat belum lama juga sebelum undang-undang wakaf. Ya, tetapi
namanya undang-undang jauh sebelum itu, bahkan sebelum terbentuknya Republik ini sudah ada praktek wakaf, praktek zakat. Sehingga menurut saya kitalah yang mungkin harusnya reach out atau sampai pada pesan ini harus sampai, undang-undang ini, informasi ini harus sampai kepada mereka. Jadi lebih pada tidak bisa kita menyatakan mereka adalah, menurut saya sengaja ilegal begitu. Menurut saya justru kitalah yang harus mendatangi mereka, menjelaskan. Jadi insya Allah masih perlu dibutuhkan banyak lagi lembaga-lembaga itu. Makanya BWI ini sangat kooperatif mengajak mereka, dan sekarang ini lebih pada bagaimana mendigitalisasikan itu. Karena Mas Ridwan, potensi wakaf itu sedemikian besar. Persoalan utama bagaimana potensi yang sedemikian besar ini bisa dicapai menjadi actual, menjadi target yang nyata gitu. Jadi harta benda wakaf ini, lokasi wakaf ini ada 410.000 lebih di Indonesia. Itu ada di data di Kemenak, di Siwak, namanya Sistem Informasi Wakaf. Di BWI juga kita ada data Nazir juga. Ini bukan harta bergerak seperti uang juga. Beda lagi, ini udah luar biasa. Udah puluhan ribu hektar gitu. Nah, ini belum terkonsolidasi. Ini kita baru mau mendigitalisasikan di Badan Wakaf Indonesia, termasuk wakaf uang. Itu kalau tadi 2.000 triliun lebih tuh. Kalau dia dari objek pajaknya dihitung NJOP-nya saja udah lebih dari 2.000 triliun. Nah, kalau wakaf uang ini ada yang menghitung 180 triliun dari Islamic Development Bank, dari IRTI. Itu pernah menghitung 5% dari penduduk Indonesia yang kelas menengah Muslim membayar wakaf uang 100.000 misalnya, itu maka akan terkumpul 180 triliun per bulan, per tahun, maaf. Per tahun. Nah, tetapi kenyataannya sekarang masih sangat jauh, kita masih miliaran, masih ratusan miliar. Setengahnya, seperempatnya, atau enggak, masih lebih? 1 triliunnya belum. Masih 800 miliar. Padahal potensi sedemikian besar. Dan gini Mas Ridwan, ada yang memahami wakaf ini tadi ada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dan hampir sekarang ini yang terjadi adalah di Indonesia ini wakaf melalui uang, yakni wakaf melalui uang. Jadi wakaf ini kan ada bentuknya, prosesnya ini ada dua. Ada yang disebut wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang ini, uangnya diwakafkan, kemudian diproduktifkan dengan instrumen keuangan oleh nazir wakaf uang. Hasilnya yang diwakafkan. Hasilnya itu untuk mauquf alaih. Dan pengelola boleh. Itu di dalam undang-undang wakaf ada. Jadi itu wakaf uang. Nah, terus kalau wakaf melalui uang adalah kita berwakaf untuk musola, untuk masjid, untuk sumur itu tadi. Tetapi kan sulit kalau kita buatkan dulu semuanya, kita jadi baru kita serahkan jadi wakaf. Oleh karena itu dipecah-pecah. Ada paket 100.000, 50.000. Nah, itu sebetulnya bukan wakaf uang. Itu wakaf melalui uang. Nah, makanya ini makin harus kita edukasi, kita sosialisasikan. Kemudian ada yang disebut, ini hebatnya atau fleksibelnya wakaf. Wakaf ini si pewakif boleh menikmati hasilnya. Pewakif boleh menikmati hasilnya. Sebagaimana Umar radhiyallahu an ketika datang ke Rasulullah mendapatkan harta tanah Khaybar, kebun kurma Khaybar. Hadisnya panjang ya. Intinya adalah, ya Rasulullah, aku mendapatkan harta terbaikku. Jadi memang berwakaf ini harusnya harta terbaik. Ya, pelajaran penting kita, berwakaf ini harus yang terbaik. Akan sampai dibawa ke akhirat. Nah, terbaik. Kemudian apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan dengan jelas sekali, wakafkanlah, sedekahkan hasilnya. Kepada siapa? Di situ dilanjutkan kepada masyarakat sekitar, fakir miskin sekitar, kemudian kerabatmu. Yang kemudian yang ketiga, pengelola
pengelola wakaf itu atau nazir dengan tidak maksud untuk memperkaya diri. Jadi memang ada hak untuk nazir, pengelola, dan untuk kerabat sebagai mauquf alaih. Dari situlah lahir 3 jenis model wakaf, yakni pertama wakaf khairi yang 3M tadi. Wakaf yang langsung manfaatnya dinikmati. Ya, ini tadi masjid, madrasah, makam, ini kan langsung dinikmati. Itu tadi wakaf, sebetulnya wakaf melalui uang tadi. Nah, kemudian wakaf ahli yang dia mauquf alaihnya adalah kerabat. Bahkan si pewakifnya boleh menikmati hasilnya ya setelah diproduktif. Dan yang ketiga ini yang dikembangkan BWI disebut wakaf mustarak, wakaf gabungan antara khairi dan ahli. Wakaf ahli ini disebut wakaf zuhri juga, wakaf keluarga. Nah ini yang kita kembangkan 3 ini. Kalau di dalam zakat tidak boleh. Kalau sudah berzakat, berinfak, bersedekah nggak boleh kita ambil. Haram, ya kan? Nah, tapi kalau dalam wakaf ini fleksibel. Berarti mirip sekali dengan kita memberikan saham sama pengelola ataupun perusahaan. Begitu Pak ya? Investor manager. Betul. Ketika hasil dari usaha ini lancar, baru kembali lagi hasilnya ke kita dan kita boleh menikmati atau kita memberikan sedekah ke kerabat-kerabat kita. Betul. Tapi di wakaf ini harus dijamin keutuhannya. Ini yang tantangan bagi nazir. Ya, nggak boleh berkurang, nggak boleh hilang. Jadi tugas nazir ini 3, Mas Ridwan. Yang pertama menjaga keutuhannya harta benda wakaf tadi, misalnya tadi uang atau tadi apa yang diwakafkan. Kemudian baru mengembangkan yang dijaga, yang barang wakafnya ini dikembangkan, diproduktifkan, baru hasilnya dibagikan. Jadi dibagikan tuh, kan tadi hadis Umar sedekahkan hasilnya. Ini yang berbeda dengan infak, sedekah, zakat. Kalau ini langsung dipakai, makanya saya bilang seperti capex, capital expenditure. Jadi memang secara jangka panjang wakaf ini akan sustain, akan bermanfaat dan lama manfaatnya. Jadi kadang nggak mungkin langsung bisa habis, nggak boleh, malah nggak boleh. Ini tugas nazir, inilah BWI mengatur. Ada namanya wakaf core principle, WCP, WCP. Ya, ini 29 prinsip mengelola wakaf. Seperti dalam perbankan itu ada juga prinsip-prinsip risiko manajemen. Dia harus ngerti syariah, kemudian bagaimana mengelola manajemen ini, sampai menyalurkan hasilnya, melaporkannya dan sebagainya, transparansinya. Ada prinsip pengelolaannya yang sangat lebih ketat justru seharusnya, karena kan bertanggung jawab kepada Allah juga kepada mauquf alaih. Nah, selama pengalaman Pak Imam di BWI begitu dalam mengurus perwakafan, baik di pusat atau di daerah-daerah, kira-kira kendala-kendala yang mungkin Pak Imam, ternyata kendala-kendalanya ini banyak dilakukan oleh pusat atau sistem yang bermasalah. Nah, kendala-kendala ini seperti apa itu contohnya itu? Pertama adalah perundang-undangannya sendiri belum secara detail mengatur. Undang-undang tidak detail. Ya, betul. Misalnya BWI daerah itu masih belum begitu kuat karena di dalam undang-undangnya memang kita yang melantik. Tapi kan tidak mudah mengawasi bagaimana BWI daerah. Jadi BWI ini ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan yang kedua, budget yang terbatas. Kemudian selain perundang-undangan juga SDM. Hampir semua nazir ini secara tradisional sudah ada gitu, Mas Ridwan. Sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, kita perlu mengajak berbagai pihak-pihak untuk, kalau saya melihat adalah mengembangkan korporatisasi wakaf. Ya, bagaimana dikelola secara ada korporasinya, ya, termasuk budaya korporasinya. Karena begini, harus membuat untung ini bagaimana supaya bisa dibagikan hasilnya. Ya, jadi nazir wakaf ini sebagaimana fund manager, sebagaimana pengelola dana investasi, supaya ROI-nya, return on investment-nya tinggi, gimana tuh? Berarti kan perlu
aksi-aksi ya katakanlah korporasi, bisnis juga harus dilibatkan. Nah, investor diajak untuk, makanya kami mendirikan dengan teman-teman namanya entrepreneur berwakaf. Jadi sahamnya bisa diwakafkan. Bisa diwakafkan. Oh, itu juga undang-undangnya sebetulnya masih belum detail mengatur, tapi kita sudah coba mulai dengan langkah 5C tadi. Campaign, menaikkan literasi, kemudian create atau menciptakan kreasi wakaf, kemudian mengkonversi yang belum wakaf menjadi wakaf, yang tidak produktif menjadi produktif, dan yang keempat adalah kita tidak hanya convert tapi juga kompeten, dan terakhir adalah comply sesuai dengan undang-undang. Nazir ini harus kompeten, dia ngerti syariah, dia ngerti ilmu keuangan, knowledge ya, reporting, budget, bagaimana mengelola, sampai bagaimana melakukan satu proyek wakaf ya secara profesional dan amanah. Jadi masalah utama Mas Arief, Mas Ridwan, menurut saya adalah menaikkan trust atau kepercayaan publik terhadap wakaf ini. Iya. Dan ini harus dimulai dari nazir-nazir yang profesional, yang mampu mengelola harta benda wakaf. Selama ini Pak, apakah banyak nazir-nazir yang mungkin kurang dari profesionalis dalam menjalankan tugas-tugas wakaf ini, atau bagaimana? Memang masih terbatas sekali. Masih terbatas sekali. Jadi kalau nazir wakaf uang ini belum ada 300 lembaga. Berarti masih kurang ya Pak? Secara kurang, personal masih kurang. Ya, kalau kita batasi dalam arti kita persulit, itu jadi makin lebih sulit lagi kita. Jadi sekarang ini kalau boleh masa grow, pertumbuhan. Jadi kita mengajak teman-teman yang profesional menjadi nazir. Ya, menjadi nazir, tetapi harus berbadan hukum, minimum yayasan. Yayasan, dan ini nanti ada katakanlah sertifikasinya, ada pelatihannya oleh Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah. Nah, ini yang menarik Pak, saya pengen bercerita bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi konsultan di ASEAN Mall Wakaf. Kira-kira di negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN ini secara implementasi dalam perwakafan di negaranya itu seperti apa Pak? Apakah beda dengan yang selama ini kita lakukan, atau ada keunikan sendiri, atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan mengelola juga menjadi wakil untuk Indonesia dalam pengelolaan ASEAN Mall. Yakni sebuah wilayah, kalau boleh saya katakan miniatur wakaf, kota wakaf, karena 400 hektar dibeli dari dana wakaf. Sedikit-sedikit ada 40-an koperasi Islam membebaskan tanah itu di Patani ya, di daerah di Thailand Patani, ya. Di situ ada kurang lebih 2,5 juta ya, ada Yala, Naratiwat, Songkla, Patani sendiri, dan Satun. Itu sebagian tanahnya itu setelah dibeli bersama-sama diwakafkan. Nah, diwakafkan termasuk yang 3 hektar mall itu ya. Kemudian di atasnya mengundang investor untuk mendirikan mall itu dan dikelola selama 30 tahun ya. Hasilnya adalah untuk dikembalikan mauquf alaihnya kepada ekosistem wakaf. Di situ ada Universitas Islam Fatoni, ada rumah sakit, ada stadion, ada fasilitas-fasilitas pendukung, masjid, Islamic Center dan sebagainya. Jadi ini hebatnya ya. Jadi orang yang siapapun di situ, mulai dari anak-anak ya, dewasa sampai ibu-ibu, itu terlibat dalam pembangunan wakaf itu. Dan dulu Mas Ridwan, memang wakaf itu seperti itu. Peradaban wakaf itu orang yang lahir itu dari istismarnya, Bimaristan, rumah sakit wakaf. Bahkan dia sekolah, kemudian setelah sekolah dari sekolah-sekolah wakaf. Bekerja di fasilitas yang tadi entrepreneurnya, pengusahanya dari modal-modal wakaf. Dan uniknya di sana itu nggak ada undang-undang wakaf. Malah nggak ada. Nah, ini sebetulnya hanya meniru dari dulu zaman Khalifah di. Jadi benar-benar bermodalkan trust tadi, kepercayaan antar wakif, mauquf alaih semuanya. Ekosistemnya dibangun. Dan itu tadi sampai kemudian dulu orang tidak hanya bekerja kemudian sakit meninggal pun dimakamkan di
aset wakaf. Aset wakaf Nah, itu. itulah peradaban Islam dulu. Bahkan hewan itu animal shelter dari wakaf, dari makanannya dari modal wakaf, dan juga kandang-kandangnya ini dari wakaf, diberikan wakaf sejak zaman dulu. Pernah ya di Turki itu, ini saya sedikit cerita, krisis ekonomi, sehingga sulit mungkin seperti masa sekarang ini, sehingga dibangunlah namanya The Bazaar. Nah, mungkin pernah dengar ya, kalau di Turki wisata terkenal ini adalah pasar itu, The Bazaar ini adalah, kalau nggak salah Khalifah Bayazid itu diwakafkan, kemudian pedagang Muslim, Yahudi, yang lain nyewa dengan harga yang sangat murah dan bisa berekonomi. Luar biasa. Dan bangkit. Dan ini sudah ada di sebagian negara-negara kita, ya ada salah satunya ASEAN Mall tadi adalah berbasis wakaf. Jadi setelah 30 tahun baru dikembalikan kepada nazir. Setiap tahun ada dividennya. Dividennya kita boleh menjadi pewakif yang wakafnya ini dapat pahala dan juga dapat dividen. Kita boleh menjadi pemilik, katakanlah shareholdernya wakaf ASEAN Mall ini. Jadi kalau boleh lebih detail lagi, ada 3 jenis. Yang pertama menjadi cash wakaf, ya, menjadi wakif berapapun ya, 1 ringgit, 1 baht atau 1 rupiah boleh. Itu abadi, wakaf muabad selamanya. Ini tidak dapat dividen, namanya cash wakaf. Cash wakaf dia muabad selamanya berwakaf. Nah, kemudian namanya disebut yang kedua skemanya wakaf investment, investasi wakaf. Jadi ada nilainya kurang lebih 5.000 ringgit, itu baru dapat dividen dan dapat pahala. Dan selama 30 tahun dapat dividen. Setelah itu diwakafkan sahamnya itu. Nah, yang ketiga adalah investor atau direct investment. Ya, ini dapat pahala tentunya dan juga dapat dividen dan diperjualbelikan sahamnya boleh. Selama 30 tahun. Selama 30 tahun di skemanya begitu. Kalau yang tadi wakaf investment tadi setelah 30 tahun nggak boleh dijual belikan. Kalau yang kedua. Yang kedua. Nah, tapi tiap tahun dapat dividen. Tapi setelah 30 tahun otomatis menjadi saham wakaf. Diwakafkan saham ini. Dan memang di undang-undang kita itu boleh saham itu diwakafkan. Dalam arti bisa menjadi, cuma aturan detailnya kita masih perlu elaborasi lagi. Kita masih belum detail tentang haki juga bisa, Mas. Kekayaan intelektual dipatenkan, itu diwakafkan. Jadi apapun yang dimiliki itu yang terbaik boleh diwakafkan. Apapun boleh diwakafkan. Boleh diwakafkan. Bahkan diri kita pun bisa diwakafkan. Diri kita otomatis. Nah, kalau orang udah mengatakan seperti itu tuh harusnya nggak terima gaji tuh. Iya. Maksudnya waktu kita dari seminggu mungkin 1 hari diwakafkan, misalnya. Boleh 1 jam diwakafkan. Kan ada banyak orang-orang yang ngomong, wah diri saya sudah diwakafkan nih untuk negara. Itu bagus untuk pendidikan wakaf ya. Untuk pendidikan wakaf. Tetapi harus lebih detail lagi tuh. Siapa nazirnya? Siapa mauquf alaihnya gitu. Dan apa yang diwakafkan? Nah, itu harus diakadkan. Harus ada akadnya. Harus di kita rukun wakaf kan harus diakadkan. Betul. Kalau sertifikat uang itu ada ininya, berapa lama diwakafkan? 1 tahun, 2 tahun. Habis itu pokoknya dikembalikan. Iya. Itu wakaf sementara, temporary wakaf. Wakaf temporer ya, Pak? Ya, wakaf temporer, wakaf berjangka. Memang sejak zaman dulu sudah ada itu. Boleh. Jadi saya berwakaf untuk 1 tahun, 2 tahun. Nah, inilah yang disebut di BWI CWLS. Cash wakaf link suku. Nah, cash wakaf link suku. Inilah pertanyaan Mas Ridwan tadi, bahwa bisakah menjadi wakaf ini kontribusi dalam negara? Ini bisa, karena uang tadi dikumpulkan diberikan suk negara. SBSN, surat berharga syariah negara. Sukuk kan negara, sesuai dengan syariah. Nah, hasilnya dari sukuknya ada 6%, 6,5% diwakafkan. Hasilnya itu, ya bayangkan kalau 100 miliar kita kumpulin dari cash wakaf itu, kemudian dibelikan sukuknya untuk membangun negara. Sukuk itu kemudian hasilnya untuk membangun rumah sakit,
BWI ada di Badan Wakaf Indonesia. Kemarin kita Rumah Sakit Ahmad Wardi misalnya itu dari di Serang juga ada di Pak Serang kalau itu, tidak salah. betul. Iya. Itu hasil dari CWLS, Kes Wakaf Ling Sukuk. Betul. Nah, ini Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin yang meresmikan. Betul ya. Itu hasil dari wakaf uang. Ya. Jadi uangnya nanti setelah 5 tahun dikembaliin pokoknya. Itu ke wakif. Ini yang menarik dari pembahasan kita tentang wakaf itu Pak ya. Ternyata memang wakaf ini sangat sustain ya tentunya. Ya, jangka panjang. Sangat ya. Jangka panjang dan sangat penting acara-acara seperti ini harus kita galakan lagi. Ya. Bila perlu nanti ke kampus-kampus juga nanti kita buat acara-acara seminar, buat diskusi-diskusi seperti ini, agar semua rakyat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini mengerti apa itu wakaf dan cara pengelolaan wakaf seperti apa. Karena kan kadang-kadang itu tadi masalahnya banyak sekali teman-teman kita yang tidak mengerti tentang wakaf, akhirnya enggan untuk berwakaf gitu. Ini yang menjadi masalah. Dan ini yang mungkin menjadi kendala kenapa indeks wakaf ini masih rendah terus. Khutbah Jumat misalnya, buku-buku dari mulai anak-anak sekolah TK, SD, SMP sedikit yang bicara wakaf. Padahal itu adalah syariat jelas Islam. Dan kalau tadi Mas Ridwan cermati di hadis yang tidak hanya populer itu, tidaklah semua para sahabat itu mampu kecuali berwakaf. Dan para ahli surga yang dijamin masuk surga, para sahabat yang dijamin masuk surga maksud saya, itu 80% adalah ahli wakaf. Masuk sahabiah, Ummul Mukminin, Siti Aisyah, para sahabiah itu banyak berwakaf. Dan wakafnya itu juga nggak harus wakaf khairi, wakaf untuk zuri, untuk keluarganya boleh. Itu juga sudah terjadi di zaman sahabat. Ya. Jadi jangan sampai di dalam surat Munafikun itu disebutkan ayat 10 itu, ketika sudah sampai di akhirat baru manusia itu dihadapkan kepada Allah, ingin kembali ke dunia. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib gitu. Berilah kesempatan aku kembali. Jadi nego, bayangin sampai menegosiasi, berarti kan sesuatu yang penting. Sampai ingin minta Allah kembalikan ke dunia untuk apa? Fa'asaddaku. Yang di situ para ulama mendefinisikan berwakaf. Ingin berwakaf. Nah, makanya di dalam surah Al-Imran disebutkan lantanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kita disuruh belum melakukan kebaikan. Sebelum memberikan, sebelum berwakaf yang dicintai. Nah, di Indonesia ini karena literasinya rendah, berwakaf bukan yang dicintai. Yang anaknya nggak ada sertifikat, dokumennya belum jelas, nggak ada akses jalannya, kemudian yaitu tadi sengketa diwakafkan. Nah, akhirnya timbul masalah. Barang-barang yang tidak jelas kita kasih, kita wakafkan. Ya, di aturan pun disinggung. Itulah kamu sendiri memicingkan mata terhadap apa yang kau berikan itu. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan gitu. Nah, makanya kita diminta untuk memberikan yang terbaik. Saya teringat satu kisah, dan kisah ini buktinya masih ada di Madinah. Kalau tidak salah, yaitu tentang wakaf Utsman, Pak Sumur. Yang sekarang sumur ini masih tetap berpenghasilan. Dan dalam kisah ini ternyata Utsman juga dulu pernah, dia itu mempunyai ladang kurma, Pak. Mempunyai ladang kurma. Dan sampai sekarang ladang kurma ini masih ada dan masih dikelola oleh timnya yang masih hidup tentunya, nazirnya. Sampai sekarang luar biasa sekali, sampai punya hotel di Madinah dan sebagian juga diberikan untuk negara. Luar biasa sekali. Dan inilah bukti nyata bahwa wakaf itu memang pertama itu sumber kehidupan manusia, ekonomi, dan ini bermanfaat, berkelanjutan di dunia dan di akhirat. Itulah kelebihannya dari wakaf memang. Dan nggak hanya sahabat Utsman ya, ulama Indonesia
Habib Bughashi dari Aceh. Itu 200 tahun yang lalu mewakafkan sebidang tanah di Mekah. Sampai sekarang di situ dibuat hotel. Dulu pemondokan untuk khusus mauquf alainya adalah mahasiswa Aceh. Kemudian disebutkan di dalam akadnya itu kalau tidak ada kepada ustadz dulu, kepada mahasiswa, kepada Nusantara, santri Nusantara. Nggak ada juga, mungkin ada 15 atau 19 mauquf alaih, terserah nazir. Nah, nazirnya ini adalah sekarang memberikan kepada jamaah haji Aceh. Luar biasa. Setiap tahun jamaah haji Aceh, bisa nanti dibaca itu banyak di bukti-buktinya di media, ya. Itu diberikan hampir 3 juta setiap datang. Luar biasa. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, cuma sekarang kan udah 2 tahun kita tidak melaksanakan haji 2 kali. Nah, itu tentunya Waziratul Auqaf, Kementerian Wakaf di Saudi itu dengan nazirnya ini mengelola sampai sekarang masih boleh dibilang masih eksis, masih ada. Dan contoh-contoh seperti itu banyak ulama-ulama Indonesia yang lain dari Banten, dari Jakarta, dari berbagai daerah memiliki aset-aset wakaf di sana. Iya. Itu luar biasa sekali. Saya tertarik pertanyaan berikutnya ini tentang ide Bapak yang sekarang sudah berkembang, yaitu wakafpreneur ya Pak. Iya. Kira-kira Bapak membuat wakafpreneur ini tujuannya untuk apa, dan sampai sekarang ini program-program yang sudah berjalan ini apa Pak? Iya, jadi ini adalah aktivasi atau proses mendekatkan ekosistem wakaf kepada para entrepreneur, Mas Ridwan. Karena jangan sampai wakaf ini dinilai berat karena harus tadi benda tidak bergerak yang berupa tanah, bangunan, yang itu kan sulit sekali sekarang orang harus. Nah, oleh karena itu para entrepreneur, para pengusaha, seberapapun dia bisa didekatkan dengan ekosistem wakaf. Baik dia menjadi wakif, baik dia menjadi nazir, baik dia menjadi mauquf alaih, dengan berbagai mauquf bih atau benda wakafnya. Jadi kita mengedukasi mereka masuk ke dalam ekosistem wakaf untuk berwakaf. Kalau yang terbaik adalah berwakaf saham. Tapi kalau dia tidak mampu, kita modali dari dana wakaf. Nah, kemudian nanti ketika mampu, entrepreneur ini berwakaf sehingga wakaf dan entrepreneur menjadi dekat. Kita namakan wakafpreneur. Alhamdulillah dengan strategi 5C yang tadi saya katakan, campaign ini menaikkan literasinya supaya paham. Jadi kan boleh dibilang ada 3 ilmu yakin kan. Ilmu yakin pertama ini adalah bagaimana kita yakin wakaf ini bisa menjadi solusi. Kemudian ainul yakin, kita melihat ini bangunan wakaf. Kemudian kita melakukan wakaf ini hakul yakin. Nah, itu kampanye sampai ke situ. Jadi kemudian habis itu create, kita ciptakan kreasi wakaf. Ada wakaf poin, ya. Spending point atau belanja kita ini diwakafkan poin-poinnya itu. Kita buat teknologinya, kita buat trainingnya, ya, wakafpreneur bootcamp. Jadi ada orang yang menciptakan produk-produk wakaf, ya, supaya variatif. Wakaf jangan hanya tanah, hanya ya tadi yang susah-susah emas atau perak, tapi juga wakaf app sudah ada, aplikasi bagaimana diwakafkan, software diwakafkan, termasuk apapun yang bermanfaat bisa diwakafkan. Ya, sewa ijaroh itu diwakafkan sewanya misalnya. Tadi yang yaitu kreasi wakaf, yang wakaf asuransi sekarang ada, wakaf macam-macam wakaf, ya. Yang ketiga adalah kita bagaimana convert itu mengalihkan, memindahkan, mengkonversi dari yang belum produktif menjadi produktif, dari yang belum wakaf menjadi wakaf. Yang keempat adalah menaikkan kompetensi mereka, kompeten, dan yang kelima comply, harus sesuai dengan undang-undang prosesnya tadi. Jadi 5C itulah standar atau strategi yang kita pakai di wakafpreneur. Gitu. Ini sudah berjalan lancar Pak ya? Alhamdulillah, sekarang kami baru saja bekerja sama untuk meluaskan, ya. Alhamdulillah kita dari startup kita berikan dana wakaf. Sebetulnya itu investasi, tetapi dalam waktu 1-2 tahun ini harus kembalikan. Nah, kemudian kita ada saham di situ. Nah, kemudian dia buat perusahaan lagi dari dana itu untuk melanjutkan lagi, ya, untuk berkembang. Akhirnya alhamdulillah sekarang kami bekerja sama dengan Asia Visi itu di 16 negara, ya.
Central Asia Southeast Asia Business Council, Business Chamber. Jadi kami alhamdulillah baru saja menandatangani sebuah ya katakanlah kerjasama dagang kerjasama untuk mengembangkan ini di termasuk 6 negara bekas Soviet. Sebenarnya negara Islam rata-rata. Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Ini mereka juga sedang semangat untuk bagaimana bisa melakukan ekosistem wakaf ini. Dan termasuk bisnis syariah, halal, industri itu di situ. Luar biasa sekali. Tentunya semua itu didukung sama peran teknologi ya Pak ya. Betul. Kita tidak mungkin Mas Ridwan sekarang meninggalkan apa yang kita sebut sebagai digitalisasi ini. Makanya kami ada wakaf blockchain. Wakaf blockchain ya. Karena harta benda wakaf itu harus diamankan dengan suatu teknologi yang menurut kami sangat aman adalah blockchain. Harus dibedakan, ini bukan Bitcoin ya, kita bicara teknologinya. Kan tugas Nazir tadi mengamankan, baru mengembangkan dan menyalurkan hasilnya. Nah, ASEAN Mall ini para pewakif, orang yang berwakaf itu diberikan sertifikatnya di blockchain. Di blockchain artinya selama 30 tahun bahkan 50 tahun dia bisa lihat sertifikat saya, turunannya bisa lihat. Cuma bayangkan sertifikat wakaf nama dan sebagainya itu, mohon maaf, banyak yang masih belum aman. Belum aman ya? Belum aman. Nah, karena mungkin belum 100% dilegalkan. Ya tadi belum diurus sertifikat wakafnya. Kan setelah AIW, akad ikrar wakaf itu harus dibawa ke BPN disertifikatkan. Disertifikatkan. Nah, menjadi bukan SHM, menjadi SW, sertifikat wakaf. Nah, sertifikat wakaf ini akan lebih aman lagi ketika katakanlah disimpan dalam satu teknologi yang semua orang tahu dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dijual-belikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa digadaikan atau dialihkan. Itu kan wakaf begitu. Iya. Tapi di atasnya harus dibangun proyek yang produktif. Yang nggak boleh itu hanya ya tadi dijual, dialihkan. Jadi mengamankan ini dulu lah. Ini tugas yang menurut saya dengan teknologi bisa. Itu salah satu tugas kita bersama. Makanya di BWI ada transformasi digitalisasi wakaf. Jadi bagaimana laporan Nazir ini juga sudah terkoneksi lah dengan. Ya harus betul, harus terkoneksi, transparan, prosesnya ke sana. Dan tidak mungkin kalau tidak dengan teknologi. Teknologi informasi. Memang teknologi sekarang sudah segalanya. Apapun masalahnya, teknologi solusinya. Betul. Dan sebenarnya sesuai dengan Islam begitu. Iya. Kita agama yang sangat adaptif dan sangat menganjurkan dan memotivasi kemajuan teknologi itu sebagai alat ya. Sebagai alat. Betul. Ya. Baik. Luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Lumayan menarik. Kayaknya kita untuk yang terakhir kalinya minta closing statement dari Pak Imam Nur Aziz. Kira-kira hal-hal yang mendukung untuk perkembangan perwakafan di Indonesia ini, kira-kira apa saja pesan-kesan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya? Baik. Menurut saya kita harus lebih melibatkan para milenial untuk terlibat dengan wakaf ini. Selain jumlah mereka besar ya, 100 juta, kita mendapatkan bonus demografi kan. Kita juga punya janji terhadap bangsa kita, ya, janji yang tertuang di dalam teks kemerdekaan pembukaan ini, yakni bagaimana kita mensejahterakan, ya, bagaimana mensejahterakan rakyat kita, negara kita. Salah satunya adalah dengan, menurut saya, dengan wakaf ini. Itu makanya para milenial ini bagaimana terlibat di wakaf ini. Nah, jadi tidak hanya pengusaha tadi, entrepreneur berwakaf, tetapi juga para milenial. Makanya nanti ke depan kami berharap ada gamifikasi. Jadi wakaf ini jangan dianggap berat, tapi dijadikan satu game, sesuatu yang fun, sesuatu yang tadi di milenial ini menjadi sesuatu yang mudah. Nah,
yang paling mudah ya handphone. Apa yang ada di tangan kita, dalam arti apapun yang bisa kemudian dijadikan platform, dijadikan mudah untuk berwakaf, ya mari kita bangun. Mari kita kreatif, mari kita adaptif, mari kita responsif untuk melibatkan para milenial ini, para pemuda, pemudi, remaja yang luar biasa jumlahnya untuk berwakaf. Insya Allah Badan Wakaf Indonesia sangat memfasilitasi teman-teman semua dan sangat senang dengan adanya forum-forum seperti ini. Kami bersyukur teman-teman ikut dalam ekosistem wakaf ini karena nanti inilah menjadi penolong kita di akhirat, di alam kubur kita akan menjadi penerang. Ini insya Allah semuanya justru akan menjadi katakanlah jalan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Itu saja Mas Haji. Luar biasa sekali. Kita kalau ngobrol dengan Pak Imam masalah wakaf ini kayaknya butuh waktu berhari-hari. Kali ini pertemuan kita lumayan terbatas oleh waktu ya. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi dengan Pak Imam di lain kesempatan. Insya Allah mudah-mudahan sehat dan panjang umur selalu. Amin. Mungkin cukup sampai di sini perbincangan saya dengan Pak Imam Nur Aziz. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.